Sudah besar lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama ketua kelasnya. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya baiklah, sebelumnya ibu absen dulu ya. Almira Salma, Aska, Bentin, Bunga Izana, Devina Ayu Marisa, Diera Ramadina, Diva, Eliza, Fatia, Keisha Putri, Falita, Evanul Akbar, oh ya, Keisha Putri Muhammad Rizki, Nabila Zakia, Nabila Atika, Nadine, Naila, Nakia, Naisha, Noprian, Reisha Ayubi, Ririn, Riri, Salsabila, Silva Suryadi, Tiara Anura, Tiara Ramayani, Tri Putri Angelia, Ria Azura, Tri Putri Sania, Wilna Amelia, Wahyuni, Washifa, Yulita, Zahratul. Oke, kemarin sebelumnya ibu pernah kasih tugas, jadi sekarang duduk bentuk sesuai sama kelompoknya masing-masing. Belum nak? Kita nyanyi terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Pancasila
Sudah belum Oh iya. Agak masuk ini. Oke, jadi di sini kita speed ya majunya, pernah maju sesuai urutan kelompok. Yang nomor 3 maju. Tapi dari sini buka filenya terlalu besar. Apa? Coba kompres dulu nak. Terus kirim ulang. Aduh, ibu. Buka sini. Boleh toh? Jangan dari itu kayak iya. Coba kirim ke Bella. Kalau pakai link, iya pakai link, misalnya pakai link. Kirim ke Bella. Ya, kami ada ini. Kirim kelompok berapa? Kirim kali 15 kali.
di switnya terus kayak gitu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami, dan sebelumnya perkenalkan saya adalah Kepala Saridata. Saya Suryani, saya Putri Tasya, saya Nurul Hidayatullah, saya Bunga Indana Putri, Nah, pertama-tama yang akan kami bahas adalah yang pertama tentang pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila, yang kedua tentang dinamika perumusan Pancasila, dan yang ketiga ada hubungan antara agama dan negara yang dibahas pada saat perumusan Pancasila. Nah, yang pertama adalah pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila yang akan dibacakan oleh Nurul. Pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila. Pertama, Soekarno adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia yang memperkenalkan konsep Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan 5 dasar yang akhirnya dikenal sebagai Pancasila. Yang dikenal sebagai Pancasila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Menurut Soekarno, Pancasila adalah dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, juga mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Hatta menekankan pentingnya sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya Pancasila adalah landasan moral dan etika bagi bangsa Indonesia. Muhammad Yasmin adalah salah satu Muhammad Yamin adalah salah satu anggota BPUPKI yang sangat berperan dalam perumusan dasar negara dalam bidang BPUPKI pada 29 Mei 1945. Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang terdiri dari kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam pembentukan Pancasila. Ia menekankan pentingnya persatuan dalam kesatuan bangsa serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 4. Supomo adalah tokoh yang juga memberikan kontribusi penting dalam perumusan Pancasila. Dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 di sidang BPUPKI, Supomo menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta hubungan antara negara dan rakyatnya yang harmonis. Ia menekankan prinsip integralistik yang menekankan kesatuan antara negara dan masyarakat. Oke, yang kelima yaitu A.A. Maramis. A.A. Maramis merupakan anggota BPUPKI yang lain juga memberikan pandangannya tentang dasar negara. Ia mendukung gagasan Pancasila dan berpendapat bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk nilai-nilai religius, kemanusiaan, dan demokrasi. Materi kedua yaitu dinamika perumusan Pancasila. Penentuan dasar negara memancing perdebatan di antara para tokoh nasional.
Sebagian dari tokoh tersebut menginginkan Islam menjadi dasar negara, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa agama tidak perlu dijadikan dasar negara. Untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak terjadi perpecahan, dibentuk panitia 9. Panitia 9 kemudian sepakat terhadap problem yang disampaikan Soekarno sebagai ketuanya. Problem tersebut berisi mengenai pokok-pokok dasar negara. Dinamika perumusan Pancasila. Hingga pada 10 Juli 1945, problem itu disepakati pada sidang Ketua BPU PKI. Golongan yang mulai berbeda pendapat akhirnya menemukan titik tengah. Kesepakatan berbagai perbedaan pendapat yang menjadi bagian dari misi bersama dalam menemukan perumusan dasar negara yang dirasa paling tepat. Perumusan dasar negara Indonesia dimulai ketika mempersiapkan kemerdekaan. Perumusan tersebut dilakukan pada rapat BPU PKI, di mana terdapat beberapa tokoh termasuk Muhammad Hatta, Supomo, Susanto Tirtorojo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Nah, selanjutnya ada gagasan yang diajukan oleh para tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Hatta. Dia mengajukan bahwa dasar keutuhan harus diwujudkan dengan pelaksanaan berupa memisahkan urusan negara dan urusan agama. Nah, selanjutnya adalah Dr. Supomo. Dia mengajukan bahwa semangat kekeluargaan, persatuan, serta semangat gotong royong yang sangat cocok dengan corak masyarakat Indonesia. Fundamental negara antara lain hasrat, persatuan, semangat bangsa, serta rasa perjuangan, permusyawaratan, perwakilan atau adat, dan kebijaksanaan atau ya Soekarno, di mana dasar negara yaitu disebut dengan Pancasila. Hubungan antara agama dan negara yang dibahas pada perumusan Pancasila. Hubungan antara agama dan negara dalam Pancasila merupakan hubungan yang dinamis dan terus berkembang. Negara memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. Sementara agama diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya adalah hubungan. Yang pertama, Indonesia bukan negara yang hanya memiliki satu agama, dan yang kedua, semua agama sama-sama penting dan dihargai. Dan yang ketiga, negara sudah dapat semua orang bisa beribadah dengan benar. Dan yang keempat, agar semua orang punya hak yang sama. Dan keduanya, yang pertama, agar kita semua bisa hidup rukun dan damai. Dan yang kedua, supaya kita jadi orang yang baik. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi dari kami, sebelumnya kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Baik, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 Ini ingin bertanya, apa saja sih tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara agama dan negara berdasarkan Pancasila? Baiklah, sebenarnya Indonesia apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, ada
berbeda. Jadi itu menimbulkan perselisihan antara satu dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada radikalisme atau muncul kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Lalu yang ketiga ada juga politik identitas atau penggunaan identitas agama untuk kepentingan politik, misalnya untuk nyalon atau lain sebagainya. Nah, yang keempat ada kurangnya pendidikan agama, misalnya orang itu tidak didasari dengan agama yang cukup untuk dirinya. Nah, solusi yang mungkin bisa diberikan adalah yang pertama penguatan pendidikan agama, lalu ada juga literasi digital, serta yang ketiga ada penguatan penegak hukum yang tegas. Jadi mungkin bisa diberikan dengan sanksi-sanksi kepada orang itu yang melanggar. Ya, terima kasih Kisha. Apa puas Kisha? Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Habis itu belok kan? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadaria dari Kelompok Apa sih tujuan dari keputusan Pancasila yang disusun oleh para Pertanyaannya sebelumnya izinkan kami Indah, saya itu jadi nyanyi ya. Tahu tanya dulu yang soal nyanyi ya. Bella bertanya. Awas kok. Ada yang sama. Nah, jadi kan sesuai dengan realitas yang ada beberapa yang ada yang nggak terlalu penting gitu, bukan terlalu kayak consider beberapa orang itu kayak berpikir kalau Pancasila itu bukan
sedangkan rakyat Indonesia juga itu tidak mencerminkan Pancasila. Oke, baik, terima kasih Bella atas pertanyaannya. Selanjutnya Bella, izinkan saya ikut. Izinkan saya menjawab. Jadi Bella tadi kan nanya hubungan Pancasila untuk kita kan, tapi kita juga tidak mencerminkan. Jadi dalam konteks itu seberapa penting sih buat Pancasila? Nah, menurut kami pribadi itu Pancasila itu sangat penting karena sebagai yang pertama Pancasila itu sebagai dasar negara, terus juga sebagai perangkat kebijakan serta jaminan keadilan dan kesejahteraan. Nah, untuk Bella yang bertanya bagian kenapa orang-orang masih kadang tuh tidak mencerminkan Pancasila. Nah, itu mungkin personal dari dia sendiri pribadi, mungkin tidak sadar akan kewajiban dia sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, atau juga mungkin kurangnya pendidikan atas dirinya sendiri, serta juga mungkin tidak tertanamkan rasa kebinekaan itu Pendidikan itu sih, tapi kenapa banyak orang berpendidikan Nah, mungkin dalam konteks orang yang berpendidikan tapi dia tidak mengamalkan, nah itu mungkin personal Bella. Jadi kita kan tidak bisa mengatur orang lain bagaimana kehendaknya akan jalannya. Iya, apakah jalan yang salah atau jalan yang benar, mohon didengarkan ya Bella. Nah, untuk solusinya mungkin yang pertama Indonesia itu bisa memberikan hukum yang tegas terhadap orang itu. Nah, yang kedua juga mungkin sebelum terjadinya tindakan kita bisa memberikan upaya atau sosialisasi terlebih dahulu untuk orang itu supaya dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang ketiga itu mungkin pemerataan pendidikan. Jadi tidak ada terjadinya konflik yang terlalu yang Bella sebutkan tadi. Sebelumnya Tidak ada interupsi. ya. Itu saja jawaban dari kami. Apakah Bella puas dan mungkin ada yang mau Bella tambahin? Oke. Sebenarnya kami sudah menutup sesi tanya jawab. Dari sini kami membuka sesi kritik dan saran. Ada yang ingin mengkritik atau memberikan saran atau menambahkan jawaban dari pertanyaan saya yang tadi? Oke, sepertinya tidak ada, maka kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu dalam diskusi kita. Oke, jadi dari pertanyaan Bella tadi, Bu Lusin, memang di sini itu kenapa banyak anak-anak atau orang Indonesia yang belum mencerminkan Pancasila? Karena memang di sini itu balik ke kesadaran diri masing-masing. Nah, sehingga cara kita buat meningkatkan itu dari diri masing-masing juga sebenarnya. Jadi kesadaran diri masing-masing sehingga nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan oleh diri sendiri. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, jadi kita lakukan sampai di sini. Tapi Ibu di sini akan mengasih kalian post-test di Google site yang Ibu kirim kemarin. Di situ ada asesmen namanya. Jadi di depan ya. Nah, jadi di sini itu ada asesmen. Nanti kalian isi yang asesmen kognitifnya ya. Nanti klik di sini. Ini asesmen kognitifnya kalian isi. Nanti dikumpulkan hari ini mungkin ya. Jangan apa namanya itu? Jangan gak isi semua, harus diisi. Ada listnya enggak, Nak? Yang kemarin dikirim sama Bella ya? Ya, jadi karena waktu kita sudah habis, ada yang ingin menyimpulkan apa yang didapatkan hari ini? Betul. Pelajaran hari ini. Yang mana itu kan ya, melihat. Coba simpulkan
dari ini. Boleh tak saya ceritakan dulu apa yang kita dapat hari ini? Oh ini. Kesimpulannya ya? Ibu dapat dulu, dulu. Ada yang mau nyimpulin kesimpulan hari ini? Konklusif. Ya, ayo teman-teman aku. Jalan tadi udah itu Bu. Jadi Pancasila kesimpulan pembelajaran hari ini adalah Pancasila itu adalah rumusan yang diberikan oleh para pendiri bangsa, dan juga Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga Pancasila merupakan salah satu landasan kita dalam pedoman kehidupan kita sehari-hari maupun pedoman kita dalam lingkungan sekolah ini. Tepukan untuk Oke, baiklah Ibu tutup pelajaran hari ini. Ucapkan terima kasih kepada kalian.